Ya, siap ya. Kita masuk ke lanjutan kasus kita, perusahaan kecap kita yang di Banjarmasin sama Martapura itu loh. Ya, yang ada kecap sedang, manis, dan asin. Loh, berarti ini kelanjutan Pak soalnya? Iya, betul sekali. Jadi kelanjutan soalnya. Jadi ilustrasinya seperti yang saya bilang di video yang lalu bahwa anggaran itu disusun mulanya dari anggaran penjualan, kemudian lanjut ke anggaran produksi, habis dari anggaran produksi, kemudian ke anggaran bahan baku, sampai nanti ke analisis varian. Ilustrasi kasusnya ya sama, Banjarmasin sama Martapura ini. Jadi, ketika kalian tidak memahami video yang pertama, ya kalian akan susah juga memahami pembelajaran yang selanjutnya gitu. Begitu juga dengan tugas yang saya berikan. Nantinya tugasnya akan berkaitan juga dengan penjualan di wilayah Parung dan Ciputat. Jadi kalau teman-teman mahasiswa yang tidak mengerjakan di tugas sebelumnya, ya di tugas keduanya nggak bakalan bisa ngerjain juga gitu loh. Itu ya. Jadi itulah belajar harus bertingkat, mulai dari yang awal dulu, naik ke tahapan selanjutnya, naik lagi ke tahapan selanjutnya gitu. Makanya kalian disebutnya strata. Strata itu apa? Tingkatan ya. Jadi kalian harus pahami satu per satu. Oke, kita masuk ke ilustrasi anggaran produksi kecap kita. Ini soalnya, jadi ini tambahan soalnya. Kan kemarin kita udah tahu bahwa kecap kita itu ada 3 jenis, kecap sedang, manis, dan asin. Dimana ternyata kebijakannya perusahaan itu menetapkan untuk kecap sedang, baik itu di wilayah Banjarmasin maupun Martapura ya, untuk kecap sedang persediaan akhir kita di anggaran produksi tahun 2016 ini itu 7, sedangkan untuk manis 3 dan asin 5. Nah, dari persediaan dari periode sebelumnya, persediaan awal dari periode sebelumnya, untuk kecap sedang 4, manis 3, asin 3. Nah, ini tambahan soalnya untuk ilustrasi kasus anggaran produksi. Ya, ini doang tambahan soalnya. Tapi gara-gara ini jadi panjang hitungnya. Ya, lihat. Kemudian kita disuruh membuat anggaran produksi tahun 2016 berdasarkan anggaran penjualan. Gimana caranya kita menghitungnya? Oke, nah ini kalian jangan bingung. Wah, kok Pak tiba-tiba udah banyak hitungannya? Ini dari laporan anggaran penjualan yang telah kita lakukan di video sebelumnya, ya. Jadi untuk anggaran produksi ini kita akan ngambil data-data dari sini, gitu. Oke, jadi yang pertama kita lakukan di anggaran produksi adalah satu, kita akan menentukan total produksi dari masing-masing daerah, baik itu jenis kecapnya maupun jumlah total selama 4.000, selama berapa 4 tribulan ya. Ya, tribulan 1 2 3 4 gitu. Nah, kita akan hitung tuh baik wilayah Martapura maupun Banjarmasin. Kita hitung. Nah, di laporan anggaran penjualan kita tahu, oh berarti di triwulan 1 untuk wilayah Martapura kita harus memproduksi kecap sedang di triwulan 1 adalah 17. Triwulan 1 17, kecap manisnya 10, sedangkan kecap asinnya 7. Nah, kita buat tabel nih, kayak gini tabelnya nanti kalau diisi. Tentunya nggak langsung diisi gini, kosong gini kan. Nah, kayak gini. M itu untuk Martapura, B untuk Banjarmasin. Berarti untuk triwulan 1 ya, untuk triwulan 1 untuk wilayah Martapura nih yang ada di sini itu 17 10 7. Kita isi di sini 17 10 7. Berarti untuk Banjarmasin itu berapa? 9 5 3 ya kan? Kita isi di sini. Nah, di slide-nya juga, di slide PowerPoint-nya saya udah berikan juga tanda-tanda tuh 17 10 7 ya. Berarti di triwulan 2 juga sama ternyata 17 10 7. Triwulan ketiga berapa? 18 11 7 kan? Tuh, kalau di ini 18 11 7 sama tuh di Martapura 18 11 7.
gitu. Nah, begitu juga di Banjarmasin 953 sama tuh. 953 sama tuh. Jadi kita tinggal masukin data yang dari sini ke dalam format ini kayak begini. Tuh. Nah, tunggu sini. Ya, jadi kalian nanti di slide PowerPoint-nya juga sudah saya tunjukkan langkah-langkahnya. Ketika kalian lupa ada tulisan di sini slide 10, kalian klik aja slide 10. Dia akan kembali ke mana sumber tersebut ada gitu ya. Gitu. Nah, ya, gitu ya. Jadi cara gunain PowerPoint-nya juga. Nah, dari sini kita tahu nih. Perhatikan untuk kecap sedang, karena kita mau produksi total baik itu di Martapura Banjarmasin di triwulan 1 untuk kecap sedang, berarti kita harus produksi sebanyak 26. 17 tambah 9, 17 untuk Martapura, 9 untuk Banjarmasin. 17 tambah 9 adalah 26. Begitu juga di triwulan 2, 17 tambah 9 26. Triwulan 3 Martapuranya 18, Banjarmasinnya 9, 27. Triwulan 4 Martapura 19, 9 kan. Total terus udah gitu totalnya dalam setahun, berarti untuk kecap sedang dalam setahun ya di total aja nih. Di Martapura berapa di total, di Banjarmasin berapa di total, ya enggak? Totalnya berarti triwulan 1 2 3 4 28 tambah 27 tambah 26 tambah 26 lagi adalah 107. Lakukan hal yang sama untuk kecap manis dan asin, gitu caranya ngitungnya ya. Tentunya saya akan ngasih Excelnya ke kalian lagi, jadi tenang, bukan hitungannya yang saya lebih ini ya, yang lebih saya tekankan, tapi lebih pemahaman kalian ya. Saya kasih nanti Excelnya seperti kemarin. Dah, kita total nih baik kecap sedang, manis, asin. Kita dapat totalnya adalah 212. Berarti dari hasil anggaran penjualan yang lalu kita tahu bahwa harusnya kita memproduksi sebanyak 212 botol kecap, ya enggak? Nih, tuh, ya kan? Tuh. Nah, selanjutnya langkah produksi yang kedua adalah anggaran produksi yang kedua, kita masukin ini nih, baik itu persediaan akhir maupun persediaan awal. Kita masukin itu. Gimana caranya? Nah, ini. Nah, tadi ya. Tadi kita tahu bahwa rencana penjualan tahun 2016 kita harus memproduksi 212. Kemudian persediaan produk jadi akhir. Berarti ini apa nih? Dapat 15 dari mana? Dari soal ini nih. Di akhir kita harus punya botol kecap sedang 7, kecap manis 3, asinnya 5, 7 tambah 3, 10 tambah 5, 15. Gitu. Makanya kita begitu menghitung anggaran produksi tahun 2016, kita masukin nih persediaan produk jadi akhir kita ya. Jadi harus ditambah dengan 15 karena di akhir produksi kita harus punya di tahun 2016 ini harus punya 15 botol kecap. Berarti kita harus memproduksi bukan cuma 212 tapi ditambahkan dengan persediaan produk jadi akhir yang ditetapkan perusahaan. Jadi kita harus produksi sebanyak 227 dikurangi dengan apa? Sisa dari persediaan produk jadi awal periode tahun 2015 10 dapat dari mana? Dari sini tuh nih 433 473 10 kan. Nah tuh itu ya, sehingga kita tahu bahwa oh ternyata di tahun 2016 ini kita produksi bukan 227 tapi cuman butuh 217 unit nih, gitu dong. Nah, gitu ya. Nah, ini udah saya kasih lagi di PowerPoint-nya, ini dapat dari mana total anggaran penjualan. Ketika kalian mau tahu, oh ini mana slide-nya? Nih tinggal diklik aja ini. Twing, tuh dia bakalan balik. Oh, ini dapatnya dari sini, slide sini, atau angka ini. Gitu ya. Jadi pakai PowerPoint-nya gitu. Kalau kalian kelamaan lihat video saya ya bisa dari sini gitu maksudnya. Nah,
Kemudian yang ketiga, menentukan total produksi per periode. Ya, berarti kan kita produksinya triwulan. Berarti karena triwulan ada 4 kali produksi. Per batch-nya itu triwulan. Ya, jadi ada batch triwulan 1, batch triwulan 2, 3, dan 4. Nah, berarti kita per triwulannya 217 dibagi 4 dong. Kalau kita tadi kan ingat, kita menentukan berdasarkan kestabilan produksi. Maka kita ratain aja semuanya, dibagi rata. Selama 4 triwulan itu kita harus produksi berapa banyak per triwulannya. Ya, 217 bagi 4. Dapatlah angka 54 sekian sekian sekian. Kita buletin nih 54. Maka setiap triwulan produksi akan dibuat sebanyak 54 botol kecap. Baik itu kecap sedang, manis maupun asin. Kita produksi sebanyak 54 per triwulannya, tiap triwulannya. Nah, masalahnya sekarang kalau 54 kali 4 itu kan 216, Pak. Ya kan, karena pembulatan kita tadi nih. Sedangkan kita target produksinya tuh 217. Gini kan. Berarti ada satu triwulan yang produksinya lebih dari 54 gitu maksudnya. Nah, di triwulan mana kita akan produksi? Nah, berarti yang lebih dari 54 kita akan alokasikan triwulan dengan perkiraan penjualan terbesar. Nah, kita lihat dah nih. Kita menentukan persentase yang langkah yang keempat ya. Menentukan persentase produksi untuk masing-masing jenis kecap dari triwulan 1 sampai dengan 3. Nah, tenang, ini saya jelasin satu-satu. Ini rincian produksi kecap triwulan 1 sampai dengan 3. Nah, di sini kan dibilang bahwa total produksinya baik itu untuk kecap sedang, manis, asin kan 54 nih semuanya masih. Ya enggak? Kita mau bagi nih yang kecap sedang jumlahnya 54 itu berapa sih? Gitu loh maksudnya ya. Gimana caranya? Nah, ini kita tahu kan tadi ini dari langkah 3 kita dapat, oh kita harus produksi tiap triwulannya adalah 54 gitu ya. 54. Nah, kenapa nggak ada triwulan 4 nih di sini cuma 1 sampai 3? Karena di triwulan 4-nya itu merupakan penjualan paling tinggi nih. Lihat ya sebelumnya. Di triwulan keempat ya, lihat deh. Triwulan keempat nih 56, triwulan ketiga 54, triwulan 2 51, triwulan 1 51 juga. Tadi kan dibilang karena ada yang kalau 54 kali 4 216. Berarti ada yang diproduksi lebih dari 54 pada triwulan berapa? Kita alokasikan dengan triwulan dengan perkiraan penjualan terbesar. Berarti dari data ini, penjualan terbesar data ini ada di triwulan keempat 56. Nah, oleh karena itu perhitungan persentase yang di sini yang langkah nomor 4A ini kita tidak memasukkan triwulan keempat karena dia beda sendiri produksinya, bukan 54 dong. Gitu masalahnya, ya. Nah, lihat nih di sini. Kecap sedang total triwulan 1 sampai dengan 3 79. Aduh, dapat dari mana tuh 79? Nih, saya udah siapin. Lihat langkah nomor 1, total kecap sedang 26 tambah 27. Cek kalau nggak percaya. Nih, total kecap sedang ya, nih di triwulan 1 26, di triwulan 2 26, di triwulan 3 27, di triwulan 4 28. Maka totalnya untuk kecap sedang itu adalah ini, kita masukin di sini tuh 79 untuk kecap sedang tuh ya, 26 27 79. Dah. Kemudian berarti untuk kecap manis ya langkah nomor 1 lagi, kecap manis tadi. Balik lagi kalau kalian mau lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Tuh, nih kecap yang manis berapa? Kecap manis. Nah, nih 15 ya kan? 15 di triwulan 2
triwulan ketiganya adalah 16, 15, 15, 16 sama 17 gitu. Sama tuh, coba aja cek. Tuh 15 mas 17. Tuh. Sorry kan tadi yang 4 nggak masuk kan. 15 tambah 15 tambah 16 ya cuma 46. Nah, dah. Kemudian kita tahu kita nentuin persentasenya gimana? Gampang. 79. Nah, nih nentuin persentasenya untuk yang kecap sedang. 79 dibagi setelah kita ngitung kecap asin tadi ya, dibagi 156 dikali 100. Berarti persentasenya untuk kecap sedang adalah 50,6041%. Berarti itu adalah dalam dibuletin jadi 51%. Nah, dapat angka 28 dari mana? Ya 51% atau kalau di Excel langsung 50,641%-nya dikali dengan total produksi yang per triwulan yang kita sudah hitung di langkah nomor 3, dapatlah angka 28. Berarti kita dari langkah ini kita lanjutkan lagi ke langkah nomor ke kecap manis. Berarti kalau kecap manis 46 dibagi 156 dikali 100 dapatlah angka 29%. 29% ini dikali 54 dapatlah angka 16. Jadi kita udah tahu nih. Oh, berarti dari langkah nomor 4A ini kita tahu bahwa nanti kita akan memproduksi kecap sedang per triwulannya, baik itu triwulan 1, 2, dan 3 itu 28. Sedangkan untuk kecap manis 16 dan kecap asinnya 11. Totalnya sama jadi 54 gitu. Jadi kalian harus perhatikan bahwa total quantity yang di sini harus aman ya. 28, 16, 11. Lah, kalau begitu ngapain kita ribet Pak ngitung yang langkah nomor 4A? Kenapa nggak ngambil yang dari sini? Dari yang anggaran penjualan yang sebelumnya. Masalahnya anggaran penjualan yang ada di sini nih kan ini harusnya 26 kan jadinya 26, 15, 10. Ini kenapa kita nggak ngambil dari sini? Karena anggaran penjualan yang di sini kan tadi belum mempertimbangkan ini persediaan produk jadi akhir sama persediaan produk jadi awal, belum mempertimbangkan motif berjaga-jaga dan kestabilan produk itu kan. Nah, masalahnya di situ. Jadi kita harus melakukan langkah nomor yang 4A. Ribet ya? Lah iyalah ribet. Cuman ini efeknya bagus. Efeknya buat pengendalian produksi itu bagus. Kenapa? Jadi kalau misalnya nanti kejadian nyatanya di lapangan, kita langsung tahu, oh harusnya nih kuantitinya kita dari perencanaan dengan persediaan produk jadi akhir dan awalnya segini, harusnya 28, baik itu kecap sedang, itu untuk kecap sedang di triwulan 1, 2, 3. Kalau kurang dari ini, wah ada sesuatu nih, kenapa nih, kan gitu. Itu ya. Kita lanjut. Nah, kan tadi triwulan 1 sampai dengan 3. Nah, yang belum kan triwulan 4. Nah, kalau triwulan 4 jumlahnya beda, ya kan? Kalau tadi 54 kali 4 216, berarti ada satu triwulan yang jumlahnya bukan 54. Dilihatnya dari mana? Nih, balik lagi. Alokasikan ke triwulan dengan perkiraan penjualan terbesar, berarti di triwulan keempat. Makanya di triwulan keempat ini jumlah produksinya bukan 54 tapi 55. Kita hitung dari langkah nomor 1 tadi nih yang 28, 17, 11. Tuh, ya kan? Kita hitung lagi penyelesaian dari langkah 3 yang tadi kan 54, dan berarti di 55 nih kalau yang di triwulan keempat karena penjualannya paling gede dia 56. Kita persentasean lagi 28 dibagi 56 dikali 100%. Tuh, dapatlah hasil 50%. Berarti ngitungnya 28 dari mana? 50% kali 55. Hasilnya dapat 28. Begitu juga kita hitung buat yang kecap manis maupun asin. Berarti di triwulan keempat ini kita tahu di triwulan keempat berarti harusnya kita produksi sebanyak 28 unit kecap sedang, 16 unit kecap manis, dan 11 unit kecap asin. Perlu kalian perhatikan, ini jumlahnya harus sama, 55 gitu.
Nah, langkah terakhir nih, membuat format anggaran produksi ya. Tadi kan kita udah tahu nih format anggaran produksi itu ini. Nah, tinggal kita masukin. Berarti untuk penjualan kita udah tahu bahwa anggaran penjualan kita sedang manis asin itu adalah 26, 15, 10. Dapat dari mana? Langkah yang nomor 1. Kalau kalian bingung dapat dari mana angkanya, tinggal klik yang di sini. Tuh, 4 langkah nomor 1. Lihat nih. Dari mana langkah nomor 1-nya? Ini kan langkah nomor 1 nih. Di triwulan 1, 26, 15, 10. Tuh. Mau balik lagi ke slide yang tadi, balik ke sini nih. Tuh, balik tuh kan. Gitu. Jadi saya udah nyiapin juga di PowerPoint-nya. Kemudian produk jadinya. Produk jadinya adalah 28, 16, 11. Dari mana? Didapat dari langkah nomor 4. Klik lagi langkah nomor 4. Dapat dari mana? Langkah nomor 4. Nih, langkah nomor 4. 28, 16, 11. Ya kan? Tuh, gitu cara makainya PowerPoint-nya ya. Ya, sip. Balik lagi. 28, 16, 11 dapat langkah nomor 4. Kemudian tadi di awal di soal kita udah tahu bahwa persediaan awal berarti yang dari tahun 2015, ingat ya, tahun 2015 kita udah tahu bahwa kebijakannya adalah ternyata masih sisa tuh dari tahun 2015 4, 3, 3. Jadi ngerjainnya dari atas ke bawah kemudian baru ke atas lagi nih. Kok ngerjainnya gitu Pak? Nggak dari atas sini ke bawah sini persediaan akhir udah itu langsung terakhirnya adalah persediaan produk jadi. Nggak kayak gitu. Kenapa? Soalnya kan ini kita lagi ngitung triwulan 1 ya. Nah, di triwulan 1 ini kita belum tahu berapa persediaan akhir yang harus kita buat kan ya. Kenapa ini jadi ngitungnya begitu? Karena kita emang terakhirnya itu adalah kita mau menentukan berapa sih harusnya persediaan akhir di triwulan 1. Ketika kita nanti dapat angka ini ya, kita dapat angka di persediaan akhir ini, berarti kita tahu oh harusnya kalau kebijakan kita punya persediaan awal sekian dan dari soal itu kita pengen persediaan akhirnya tadi di soal nih. Lihat nih di soal ya. Di soal kita pengen persediaan akhir kita 735 ya. Ini bukan persediaan akhir yang terjadi di triwulan 1, bukan. Tapi ini adalah persediaan akhir yang terjadi di triwulan 4, bukan yang di triwulan 1. Nah, jadi yang triwulan 1 kita harus hitung dulu berapa persediaan akhirnya di triwulan 1. Nah, nanti angka yang ini di persediaan akhir ini digunakan sebagai kendali. Kendali gimana maksudnya? Jadi misalnya gini, namanya kita proses produksi ya kan, bahkan fungsinya penganggaran itu sebagai pengendalian, pengawasan gitu ya. Kalau seandainya nanti persediaan akhirnya dari kebijakan yang telah kita tetapkan tidak nyampe sesuai target, berarti ada masalah. Bisa jadi ternyata mesin kita sudah mulai aus, sudah mulai tidak berproduksi sebagaimana mestinya, atau ada fraud, ada kecurangan yang dilakukan oleh manajer operasional atau dari karyawan kita. Nah, itu dia fungsinya tuh. Gitu buat pengendalian. Harusnya persediaan air kita di triwulan 1 ini sekian, tapi kok nggak nyampe sekian. Kenapa? Gitu. Jadi nantinya di triwulan kedua kita bisa mengantisipasi. Triwulan 1 harusnya begini. Kalau ada kejadian begini kita antisipasi. Mesin kita kali ini rusak. Gitu, jadi nggak nunggu sampai setahun. Udah nunggu sampai setahun ya berarti nggak kekejar dong target penjualan kita nggak bisa melakukan antisipasi. Itu masalahnya itu ya. Jadi ngitungnya memang dari atas ini, kemudian kita tadi udah nemuin 28, 16, 11 yang dapat dari langkah 4, kemudian baru kita masukin ke persediaan awal yang dari soal gitu. Berarti kebutuhan kita, kalau kita udah tahu persediaan awal sekian, berarti yang harusnya kita produksi ya 28 ditambah 4 dong, ya enggak? Ya dong, kan kalau misalnya 28 tambah 4 kan jadinya 32 kan. Kenapa harus ditambah? Karena kan supaya jadi 28, bener kan? Supaya jadi 28 di akhirnya tuh
kita harus jadi ditambah dong, jadi tambah 4, jadi 32. Sehingga untuk 26 ditambah berapa? Jadi 32. Berarti caranya 32 dikurangi 26 dong. Tuh. 32 dikurangi 26 adalah 6. Berarti di akhir triwulan 1 harusnya kita punya persediaan akhir untuk kecap sedang 6. Ini belum diproduksi loh ya. Ini kan kita baru merencanakan. Ya, tadi seperti yang saya bilang, oh berarti ini sebagai kendali kita. Harusnya di triwulan 1 kita punya kecap sedang itu 6. Kalau manajer operasional ngikutin rencana kita harus punya 6. Kalau nggak punya 6 berarti ada sesuatu. Apa? Gitu. Itu ya. Tuh. Berarti kita tahu bahwa untuk kecap sedang 6 persediaan airnya. Untuk kecap manis 4. Untuk kecap asin 4. Gitu. Kita lakukan penjumlahan baik itu untuk persediaan air berarti 6 tambah 4 ya itulah gampang kan. Itu triwulan 1. Triwulan 2 juga lakukan hal yang sama seperti ini. Gitu. Jadi dari atas ke bawah kita dapetin. Nah, 644 ini dari mana nih? Ini dari persediaan air kita yang kita hitung di triwulan 1. Ingat konsepnya. Persediaan awal menjadi persediaan akhir di batch berikutnya, di triwulan berikutnya. Tuh, lihat. Tuh 644. Di situ dapatnya. Gitu ya. Nah, kita lakukan hal yang sama, dapatlah angka 34 20 15. Lakukan selanjutnya sampai dengan triwulan keempat. Nah, di triwulan keempat ini agak sedikit berbeda nih ngitungnya. Kenapa? Karena di triwulan keempat kita butuh melakukan penyesuaian untuk produk jadi ya. Jadi kalau tadi kan dari bawah tuh ya kan, dari langkah yang nomor 4. Tapi kalau yang di triwulan keempat ini kita dari atas. Dari atas ya, kalau yang triwulan keempat saya ulangin lagi dari atas. Jadi ketika di triwulan terakhir di produksi di batch yang terakhir, di periode yang terakhir, kita ngitungnya dari atas. Berarti di sini 28 17 11 dapat dari mana? Dari anggaran penjualan. Kemudian 735 ya dari mana? Dari kebijakan, dari soal perusahaan, dari kebijakan, dari soal ya. Tuh lihat, dari soalnya adalah 735 nih persediaan akhirnya kan. Tuh ya kan. Nih biar saya balik lagi. Tuh situ 735 berarti 28 tambah 7 adalah 35, baru kita isi di sini 35. 17 tambah 3 20. Kemudian 11 tambah 5 16 gitu ya. Jadi sehingga tadi 28 tambah 7 35. Nah, yang dari sini dari triwulan 3 ini ya, ini masuk menjadi persediaan awal di batch yang keempat. Sehingga tuh ini di triwulan keempat kita produk jadinya itu ada 26 untuk kecap sedang, 15 untuk kecap manis, dan 11 untuk kecap asin. Agak sedikit berbeda dengan langkah kita yang di nomor 4 ya. Kalau kita ngikutin yang dari bawah, dari yang langkah nomor 4, nah tadi itu ada yang langkah nomor 4 ini aduh. Ini kalau yang dari langkah nomor 4 yang nah ini kan harusnya 28 16 11 kan kalau langkah nomor 4. Tapi karena kita menggunakan persentase ya kan, itu namanya persentase pembulatan kan nggak tepat tuh. Nah, ini kan 28 16 11. Tapi ketika kita mau mengikuti kebijakan perusahaan yang memperoleh persediaan akhirnya 735, ini bukan lagi 28 tapi 26. Sehingga nanti ini ketika di akhir periode di triwulan keempat kita bisa ngecek bener nggak nih persediaan produk jadi saya 26 15 11 gitu. Berarti dari sini, dari anggaran produksi ini kita jadi tahu nih, oh berarti dalam setahun
kita akan memproduksi kecap sedang ya, berarti dalam setahun kita akan memproduksi ya kecap sedang itu sebanyak 110 botol. Dapat dari mana? Dari sini 28 di triwulan 1 kecap sedang, 28 di triwulan 2 kecap sedang ya kan, 28 lagi di triwulan 3 untuk kecap sedang, 28 tambah 28 tambah 28 ditambah 26, hasilnya adalah 110. Begitu juga kecap manis, berarti kita tahu bahwa kecap manis yang akan kita produksi selama 1 tahun itu adalah 71 botol kecap. Kecap asinnya 43. Jadi kita akan memproduksi sebanyak 224 botol kecap, baik itu kecap sedang, manis maupun asin gitu. Jadi itu ya caranya untuk melakukan penganggaran laporan anggaran produksi. Jadi kalian benar-benar harus memperhatikan langkah-langkahnya, cara-caranya ya, memperhatikan langkahnya, cara-caranya, sehingga nanti ketika nanti di prakteknya ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi per triwulan gitu. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, silakan kalian kerjakan yang soal ini dia, Ciputat Parung ya. Ini saya udah buatin anggaran penjualannya ya, ini sudah saya buatin anggaran penjualannya. Jadi sebetulnya ini adalah jawaban dari tugas kalian kemarin tuh, tugas 1. Nah, ini sebenarnya jawabannya. Nah, sekarang kalian diminta untuk membuat anggaran produksi tahun 2016. Sama kan kasusnya per semester. Semester 1, semester 2. Tuh. Gitu. Jadi buat ya. Ini kayak soalnya. Oke, itu mengenai anggaran produksi. Ulang lagi materinya, pelajari lagi, dengerin lagi videonya sampai benar-benar paham gitu ya. Sabar dalam belajar. Emang anggaran ini agak sedikit rumit, nggak rumit sih, cuman ribet ya, dibilangnya ribet tapi memang ya ini yang harus dilakukan untuk menghitung penganggaran produksi secara manual. Tapi nantinya kalian akan dibantu oleh software ya tuh. Tapi kalian harus tahu konsepnya. Kalau pakai software tapi nggak tahu konsepnya ya sama aja, salah-salah juga kan gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila isabilah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.